Assalamualaikum, selamat datang di channel Hasan Alatas. Kali ini saya akan membahas tentang koruptor-koruptor di Indonesia yang top dan terkenal. Baik, kita mulai pembahasannya. Baik, saya akan mulai dari koruptor yang legend. Kenapa koruptor ini saya sebut legend? Karena dia sudah tertangkap, tapi dia melarikan diri. Nah, jadi saya sebut legend. Dia adalah Edi Tansil atau Tan Chu Hong atau Tan Chu Wan, lahir di Makassar, Sulawesi Selatan 2 Februari 1953. Dia melarikan diri dari penjara Lembaga Permasyarakatan Cipinang, Jakarta pada tanggal 4 Mei 1996. Ya, Edi Tansil, dia bisa lari ya. Didakwa merugikan negara sekitar 430 miliar dolar ya, atau sekitar Rp 1,3 triliun kurs saat itu yang bersumber dari kredit Bank Pembangunan Indonesia. Ya, itulah buronan yang menurut saya legend. Ini dia fotonya, silakan dicek. Nah, sudah dilihat fotonya. Jika sewaktu-waktu kalian berpapasan di jalanan dengan Edi Tansil, kalian bisa lapor ke polisi ya, atau pihak yang berwenang. Jangan lapor ke saya karena saya tidak bisa apa-apa, nggak punya kewenangan untuk menangkap. Baik, koruptor yang kedua adalah Joko Chandra Chan Kok Hui, dieja Chan Kok Hin, 20 lahir di Sanggau, Kalimantan Barat 27 Agustus 1951 ya. Adalah seorang pengusaha dan juga koruptor asal Indonesia. Joko Chandra ini merugikan negara sebesar 904 miliar rupiah ya. Kasus Bank Bali ya, kasus hak tagih Bank Bali pada 1999. Berikut ini fotonya. Nah, ini juga yang tidak kalah berbahaya ya. Harun Masiku. Dia adalah ex caleg PDI Perjuangan. Yang disuap adalah Wahyu untuk dibagikan ke komisioner KPU. KPU itu adalah Komisi Pemilihan Umum. Ya. Berarti uang suap itu diberikan agar KPU menetapkan Harun sebagai anggota DPR. Di sini bahayanya. Ketika Komisi Pemilihan Umum disuap, maka orang-orang yang duduk di DPR itu orang-orang yang curang. Bayangkan berbahayanya hal itu. Dan Harun Masiku sampai sekarang tidak atau belum tertangkap. Berikut fotonya. Nah, silakan jika kalian bertemu di jalan, hubungi sekali lagi pihak yang berwenang. Jangan hubungi saya. Ya, banyak sekali ya koruptor di Indonesia. Seandainya orang-orang koruptor itu membuat suatu partai, maka niscaya partai itu bisa memperoleh suara yang banyak. Partai Koruptor Indonesia atau PKI ya. Baik, jika ada kasus korupsi, saya sebagai warga negara Indonesia mengusulkan dihukum mati saja para koruptor. Kenapa? Kalau dia masuk penjara, dia punya ilmu korupsi, ilmu suap menyuap. Seperti halnya kita belajar dari kasus Gayus Tambunan, dia adalah seorang koruptor. Ketika dia masuk penjara, dia bisa pergi ke luar, sakti katanya dia. Mulai dari pergi ke Singapura, nonton tenis di Bali, hingga yang terbaru makan di restoran. Kalian bisa bayangkan itu, dia terdakwa kasus korupsi tapi bisa jalan-jalan. Kenapa? Karena dia punya ilmu korupsi. Nah, jadi alangkah baiknya seperti di Cina, orang korupsi hukum mati. Kalau nggak bisa juga, ya minimal dipotong tangan lah supaya Indonesia bebas dari korupsi. Pada tahun 2021 ini juga ada lagi kasus korupsi yang terkenal, yaitu Jaksa Pinangki. Dia divonis dengan hukuman 4 tahun penjara. Ya, itulah salah satu koruptor yang terkenal dari banyak koruptor. Ada semboyan menarik ya dari atau quote, kata-kata quotes tentang negara dari John F. Kennedy. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang kamu berikan kepada negaramu. Ya.
Benar atau salah itu negara saya, jangan pernah berunding karena ketakutan, tapi jangan takut untuk berunding. Itu dari John F. Kennedy. Tapi ketika dari koruptor, maka semuanya berubah. Jangan tanyakan apa yang negara berikan kepadamu, tapi tanyakan apa yang bisa kau maling, apa yang bisa kau rampok, apa yang bisa kau jarah dari negaramu. Itulah bahayanya koruptor. Makanya di Cina koruptor dihukum mati. Kalau dihukum mati, penjara jadi tidak menampung koruptor. Ketika penjara tidak menampung koruptor, maka tidak ada ilmu korupsi yang bisa diterapkan oleh koruptor. Jadi nggak ada suap menyuap dari penjara. Karena kalau koruptor di penjara, dia akan mempraktekkan lagi ilmu korupsinya. Nah, makanya Cina pintar dihukum mati. Kalau nggak bisa juga dihukum mati, minimal dipotong tangan. Ya, dibukukan semua aset-asetnya, diekspos dia punya persidangan, disorot di media. Dan juga ada kasus koruptor yang terkenal juga dari Menteri Sosial, ya. Bayangkan bantuan sosial dikorupsi, sungguh luar biasa. Hatinya sudah kemana itu, hati nuraninya itu. Ini adalah kasus korupsi dari Menteri Sosial Juliari Batubara yang mengelola 1,6 juta paket dari total 1,9 juta paket bansos, ya. Bayangkan bantuan sosial, orang lagi susah, orang lagi kelaparan, dikorupsi. Ini dia foto koruptornya. Dia adalah bekas Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, lahir 22 Juli 1972 dari partai politik PDI Perjuangan. Ya, kita ingat terus fotonya ya. Ini kejam sekali nih orang. Bantuan sosial dikorupsi. Baik, sebagai penutup video ini kita berdoa semoga ke depan tidak ada lagi korupsi di Indonesia. Sebagai penutup juga di akhir video saya akan tampilkan foto-foto koruptor Indonesia sebagai penutup. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum.